Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian seperti rusa in house. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Seperti rusa Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun benar Tuhan dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya.
Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Engkau Allahku dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu, ku menyembahmu, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mengasihimu Tuhan, mengasihimu Bapa, segenap jiwaku, segenap hatiku, jiwa ragaku, oh Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mulia, mulia namamu Bapa. Engkau Allah yang benar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, mengubahkan kami, mengubahkan hidupku. Haleluya, puji nama, Kau telah selamatkan kami Bapa. Maka Kau beri Roh Kudus untuk menolong kami. Roh Kudus membuat kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami di dalam hati kami akan kebenaran-kebenaran-Mu. Maka kami boleh mengenal kehendak Bapa oleh karena hikmat Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai akhir mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai akhir menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku Tuhan tidak bercela sampai akhir menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Berharga di mata Bapa. Kau selamatkanku, Kau angkatku Tuhan. Kau selamatkanku Bapa. Kau bawa hidupku ke dalam hidupmu Tuhan. Kau ajarku kebenaran-Mu menjadi seperti-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan. Melayani-Mu, menghormati-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, kasih-Mu Bapa. Syukur Tuhan, kasih karunia-Mu. Mulia, 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 mulia. Syukur Ramasekelamu. Mengasihi-Mu Tuhan, segenap jiwaku,
genap padaku akal budiku, hatiku Tuhan milikmu, jiwa ragaku milikmu. Haleluya. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya hidupku. Karena Engkaulah Allah yang menolong, yang menguatkan, yang menghibur, yang membimbing hidupku menjadi seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang beribadah jiwa. Dalam-Mu aku temukan Firdaus-Mu di keabadian. Karena Engkaulah Allah, Bapa yang mulia, liwatlah jiwaku. Dalam-Mu aku temukan Firdaus-Mu di keabadian. Karena Engkaulah Allah, Bapa yang mulia, berwarna jiwaku. Dalam-Mu aku temukan Firdaus-Mu di keabadian. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, berwarna jiwaku. Dalam-Mu aku temukan Firdaus-Mu di keabadian. Di keabadian. Di keabadian. Amin. 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 Di dalam-Mu kami mengalami keteduhan itu, Bapa. Di dalam-Mu kami mengalami damai sejahtera itu, ya Tuhan. Meskipun hidup kami diguncang-guncangkan, meskipun dunia ini diguncang-guncangkan, tapi kekuatan kami di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau-lah kami memperoleh keteduhan dan ketenangan itu. Bagikan kami boleh beristirahat di buritan kapal. Ketika kapal diombang-ambingkan oleh ombak yang ganas dan badai yang dahsyat di tengah laut. Terima kasih Bapa atas segala perkara-perkara yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Yang semuanya itu mendidik kami untuk memiliki respon yang tepat seperti respon Tuhan kami Yesus Kristus. Dan melatih karakter kami yang cacat, diperbaharui, disembuhkan oleh peristiwa-peristiwa itu. Oleh karena bilut-bilut-Mu yang Tuhan. Sehingga karakter kami boleh menjadi karakter yang kudus dan suci seperti Engkau, ya Tuhan Yesus. Sempurna seperti Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini berbicaralah, pakai anak-Mu ini Bapa. Berbicara pada kami semua, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertemuan ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur kita diberi kesempatan mengalami pandemi ini, saudara, sehingga kita disiapkan Tuhan untuk beribadah dengan cara yang unik, dengan cara yang berabad-abad tidak pernah dilakukan, yaitu beribadah secara daring atau online, saudara. Di mana kita masing-masing pribadi atau bersama keluarga atau sekelompok kecil orang boleh bersama-sama ibadah bersama dengan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan saudara-saudara kita yang Kristen. Kalau kemungkinan di masa depan timbul aniaya besar sehingga kita tidak bisa ibadah secara fisik, kita sudah diajar, saudara, untuk menerima kondisi, untuk belajar bagaimana kita ibadah secara mandiri di rumah kita masing-masing. Kita juga diajar Tuhan lewat peristiwa pandemi sehingga kita tidak bisa bertemu secara fisik di gereja, secara fisik di gedung, saudara. Kita diajar bahwa ibadah bukanlah pertemuan di gereja. Pertemuan di gereja adalah fellowship, pertemuan persaudaraan, saudara. Bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita hari lepas hari, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan dan usaha kita, di pelayanan tempat dimanapun kita berada yang Tuhan percayakan. Itulah ibadah yang sejati. Hidup kita yang kita berikan dengan segenap jiwa dan raga kita, segenap akal budi dan hati kita kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam setiap posisi dan tanggung jawab kita, kepercayaan kita, termasuk itu juga seorang pelajar atau mahasiswa. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Dua hal inilah kita pelajari, saudara, di masa pandemi ini, saudara. Dan mungkin saudara-saudara menemukan lagi apa yang Tuhan ajarkan lewat peristiwa COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi melanda di seluruh dunia ini, saudara. Dan hari ini kita belajar mengenai terang dan gelap yang ada dalam diri kita. Saudara, pilihan apakah kita hidup dalam terang atau dalam gelap adalah keputusan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan keputusan kita hari ini menentukan bagaimana kita di masa depan. Bahkan bagaimana hidup kita di kekekalan, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8-11 mengatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah nyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Di ayat 8 ini bisa dikatakan bahwa Kristus telah terang, dan terang itu membawa dan mengusir kegelapan yang ada dalam diri kita. Karena Kristus yang hidup dalam diri kita, saudara, dalam Roh Kudus-Nya, maka kita, kalau boleh saya jujur, bisa melihat dengan jernih sebenarnya siapa diri kita yang sebenarnya. Baik pribadi yang baik maupun pribadi yang rusak atau cacat. Sebenarnya kita bisa melihat dengan jujur motivasi-motivasi kita. Tetapi kejujuran dan terang itu semakin terang dan benderang kalau kita mau membuka hati kita kepada terang itu. Sehingga hati kita, hidup kita diterangi oleh itu. Di ayat yang ke-9 dan seterusnya mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Salah satu hidup yang memberi terang adalah kalau kita mengasihi sesama kita. Sesama artinya orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang perlu belas kasihan dari kita, saudara.
seperti perumpamaan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang baik hati. Tetapi kalau kita menyimpan dendam, kebencian, sakit hati, bahkan itu bertahun-tahun lamanya, berarti selama itu juga kita hidup di dalam kegelapan. Dan terang yang ada dalam diri kita tidak dapat membuka kegelapan itu, tidak dapat mengusir kegelapan itu, karena kita lebih menyukai gelap kegelapan itu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, saudara. Sehingga Yohanes pasal 1 juga mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang menerima Yesus karena ia adalah pembuat mujizat, karena ia dapat memberikan berkat yang berkelimpahan, karena ia menolong tepat pada waktunya. Banyak orang Kristen yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya, padahal dirinya, kita semua sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah yang dicurahkan di kayu salib. Tetapi hari-hari kita diajarkan bagaimana kita menjadi pribadi Kristen yang murahan yang sudah kita renungkan di minggu yang lalu. Kita menganggap diri kita sudah selamat oleh karena Tuhan mati bagi hidup kita. Memang benar Tuhan mati sehingga kita boleh dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut, saudara. Tetapi karakter kita yang cacat belumlah layak untuk hidup bersama Tuhan kita di kerajaannya. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan kita untuk berjuang dengan keras melalui jalan yang sempit, pintu yang sempit itu menuju pada Bapa. Bagaimana kita hidup menjadi seperti Tuhan Yesus hidup, sehingga kita mencapai kesempurnaan seperti Bapa di surga. Kesempurnaan berarti bahwa pikiran dan perasaan kita seiring sejalan atau sekualitas dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Dengan demikian juga seiring sejalan dengan pikiran dan perasaan atau sekualitas dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itulah arti sempurna seperti Bapa. Oleh karena itu, saudara, kalau kita orang Kristen hidup dalam kegelapan, betapa gelap itu lebih gelap lagi, saudara, karena tugas kita memberi terang kepada dunia. Kalau Allah sudah memberi terang bagi kita untuk melihat diri kita, segala kebusukan maupun kebaikan hidup kita, terutama kita melihat bagaimana kita layak atau tidak untuk hidup kelak bersamanya di langit baru, bumi baru, di kerajaannya, di kekekalan, saudara. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan kita memang sudah merasakan kehadirannya, saudara, dalam Roh Kudusnya. Kalau kita sama seperti kita membiasakan diri. Kalau kita biasa di ruangan atau di tempat yang bersih, maka ketika kita tinggal atau berada di ruangan yang kotor, kita akan merasakan jijik. Kita merasakan resah dan gelisah. Tetapi kalau kita membiarkan ruangan yang kotor itu hari lepas hari, waktu demi waktu, maka kita akan terbiasa dengan ruangan yang kotor itu sehingga kita tidak lagi merasa jijik dan kotor. Manusia itu unik, saudara. Dengan mudah membiasakan diri beradaptasi dengan lingkungannya, saudara. Sehingga kalau kita ketika melihat ruangan yang kotor tidak segera membersihkannya, kita menganggap sepele sehingga kita terbiasa, menganggap terbiasa. Contoh yang lain, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar atau pernah mengalami, kalau saya sudah pernah mengalami, kalau kita mencium bau kita sendiri, itu terbiasa dan bagi kita nggak masalah. Nggak menjadi suatu problem. Tetapi orang yang tidak terbiasa mencium bau badan kita, entah kita habis olahraga, atau habis kerja bakti, atau habis jalan jauh, sehingga berkeringat, dan bau keringat itu menyengat, saudara. Kita yang sudah terbiasa dengan aroma tubuh kita, nggak terganggu. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita terganggu, saudara. Sama seperti kita terbiasa dengan bau mulut kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan bau mulut kita, dan kita jarang membersihkan mulut kita, maka kita menjadi terbiasa, tetapi orang lain yang ada di sekitar kita yang bercakap-cakap dengan kita sangat terganggu oleh aroma mulut kita. Luar biasa manusia itu beradaptasi, saudara. Demikian juga ketika Tuhan Yesus memberi terang
Dan terang itu menerangi hidup kita dan membuat kita melihat kebusukan hati kita. Mungkin hati kita ini licik, saudara. Tuhan membukakan itu, saya ternyata licik. Maka kita mengakui kelicikan kita. Dan kita bertobat. Dan kita terus-menerus memperbaharuinya. Sehingga kita menjadi pribadi yang jujur. Yang tulus. Mungkin kita pribadi yang malas. Dan Tuhan membukakan terang itu kepada kita. Saya ini malas dan tidak bertanggung jawab. Dan kita menyadari, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita terus membereskan hari lepas hari. Waktu demi waktu kita berlatih hari lepas hari. Maka kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang tekun dan rajin. Mungkin kita pribadi orang yang suka berprasangka negatif, saudara. Tuhan bukakan terang itu, membukakan mata kita. Sehingga kita melihat, saya ternyata salah. Saya selama ini salah memandang segala sesuatu dengan negatif. Maka kita pun memperbaharui. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda, saudara. Berpikiran seperti Kristus berpikir, saudara. Ini hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita mengabaikan hal itu, maka kita terbiasa. Sehingga hidup kita tidak berubah dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Sehingga pada akhir hidup kita, hanya penyesalan yang tersisa. Dan kita merasa tidak siap untuk meninggalkan dunia ini. Dan masuk ke pengadilannya, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat melihat terang dan gelap dalam diri kita? Pertama-tama memang harus terus-menerus memperbaharui pikiran kita. Sehingga kita dapat melihat mana yang salah dan mana yang benar, saudara. Sama seperti kalau seorang anak kecil yang tidak tahu apakah barang itu berbahaya, misalnya pisau atau bermain api, dan tidak ada yang memberitahu, maka ia akan memegang pisau itu dan terluka. Atau dia memegang api itu, dan api itu membakar dirinya dan dia terluka, saudara. Atau dia mendekati seorang hewan buas, misalnya anjing, herder misalnya. Dia nggak tahu dan dia mendekati tanpa ada orang yang mengingatkan dia. Maka ia pun akan terluka oleh gigitan anjing herder tersebut. Nah, Injil memberitahukan kita mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga kita dapat membedakan mana yang terang dan mana yang gelap, saudara. Oleh karena itulah pertama-tama kita memperbaharui hidup moral kita. Secara umum, saudara. Kalau kita orangnya tidak jujur, maka kita belajar jujur. Kalau kita orang suka mengambil barang orang tanpa izin, kita harus belajar untuk minta izin. Kalau kita biasa mencuri-curi waktu, maka kita belajar untuk bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita biasa untuk ngomong sembarangan kepada orang lain, maka kita juga harus belajar mengekang mulut kita. Kalau kita tidak disiplin dalam pekerjaan kita, maka kita belajar untuk disiplin. Kalau kita biasa melanggar lalu lintas di jalan raya, maka kita belajar untuk mentaati peraturan lalu lintas. Kalau kita biasa untuk melanggar peraturan sekolah atau di kampus atau di perusahaan yang di mana kita bekerja, maka kita belajar untuk mentaati peraturan tersebut. Nah, kalau moral umum masyarakat manusia sudah kita capai, saudara, maka kita harus masuk lebih dalam lagi, saudara, memperhatikan kualitas. Mungkin banyak orang Kristen yang merasa baik-baik saja, saya tidak berjudi, saya tidak berzina, saya tidak mabuk, saya tidak korupsi, saya tidak melakukan kejahatan-kejahatan moral pada umumnya. Tapi bisa saja, saudara, dia kasar pada istri, pada anaknya. Bisa saja dia curang pada suaminya. Bisa saja ia kurang ajar dan tidak menghormati otoritas pemimpin. Bisa saja dia lalai dalam kehidupan pribadinya. Dia mungkin hatinya punya motivasi-motivasi yang salah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang sudah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Saudara, perjuangan kita tidak mudah, saudara. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan, Injil, mengubahkan cara berpikir kita, sehingga kita dapat membedakan apa yang benar, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, yang dikehendaki oleh Allah. Pada akhirnya kita punya hubungan pribadi dengan Allah sendiri, sehingga kita dapat
mengenal kehendak Bapa secara spesifik atas hidup kita, dan kita melakukannya dengan tekun. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup seperti Kristus, maka kita hidup juga ada di dalam Kristus. Hal yang ketiga kita temukan. Kalau kita belajar mempunyai karakter seperti Kristus, berjuang seperti Kristus lewat peristiwa-peristiwa, lewat respon-respon yang benar atas segala masalah dan situasi yang kita alami hari lepas hari, di rumah tangga kita, di kampus, di sekolah kita, di usaha pekerjaan kita, di pelayanan di mana kita berada. Orang-orang yang mungkin jahat sama kita, yang curang sama kita, mungkin aksi yang tidak enak, mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak yang kita alami, sakit, penyakit, atau apapun, meskipun kita sudah menjaga diri kita dengan baik, saudara. Bisa jadi, saudara. Bagaimana respon kita yang tepat, seperti respon Tuhan Yesus, itulah yang menentukan kita, apakah kita mau menjadi serupa dengan Dia, atau tidak. Nah, hal ketiga ini, kalau kita mau hidup seperti Tuhan Yesus, maka kita hidup di dalam terang, saudara. Perjuangan kita di track yang benar, di jalan yang benar. Seperti yang Yohanes katakan, Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kalau kita berkata ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Spirit Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Yohanes pasal 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita sudah belajar minggu lalu, ciri-ciri hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus adalah tidak mengasihi dunia dan tidak lekat padanya. Tidak mengasihi dunia dan tidak lekat padanya, saudara. Artinya, tidak lekat dengan apa yang ada di dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan dunia, harta dunia ini, saudara. Berjuang melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Dia bertanggung jawab dengan tugasnya, saudara. Kita pun juga bertanggung jawab. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai pendeta, gembala, seperti saya. Kita berjuang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengarahkan hidupnya kepada kekekalan. Kita pun juga mengarahkan hidup kita kepada kekekalan. Apalagi kita tahu kebenaran firman bahwa di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10-11, dunia ini akan hancur dengan segala unsur-unsurnya. Kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dunia ini semakin rapuh, dan semakin menuju kehancurannya, saudara. Mari saudara berjuang bersama saya. Kalau kita mau hidup di dalam terang, kalau kita memutuskan saya mau hidup dalam terang, maka pertama kita mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak bisa membenci orang-orang, meskipun kita dilukai, meskipun kita dirugikan, kita melepaskan pengampunan, saudara. Yang kedua, kita berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus responi atas segala peristiwa, itu juga yang kita lakukan, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam terang adalah bagaimana kita terus-menerus memperbaharui pola pikir kita, saudara. Seperti yang Injil ajarkan. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kebenaran itu. Jadi saudaraku yang terkasih, terang atau gelap di dalam hidup kita adalah keputusan saudara dan saya. Saudara mau hidup dalam terang, saudara sendiri yang akan menikmati akibatnya. Saudara mau memutuskan hidup dalam kegelapan, saudara sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itu yang disebut pengadilan Allah di bumi ini, saudara. Bukan nanti, saudara. Keputusan kita, saudara, hari ini menentukan bagaimana masa depan kita kelak. Bukan hanya di bumi ini, terutama di kekekalan, saudara. Mari kita berjuang, saudara. Kita berjuang bersama saya. Mari, saudara. Jangan takut. Terus-menerus kita berjuang karena kita ada Injil, karena kita ada Roh Kudus. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu membawa kita ke standar Allah, kesucian Allah, standar serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman. Bapak, kami tahu banyak hal yang meleset dalam kehidupan kami. Banyak hal yang berdosa dan melukakan Engkau, Bapak. Ampuni kami, Bapak. Ampuni kami dan keluarga kami. Ampuni orang-orang yang kami sayangi. Orang-orang yang ada di hati kami. Ampuni kami semua. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, pikiran hati kami kepada Engkau. Hanya untuk Engkau, ya Bapak.
hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin dengan hikmat-Mu, agar kami terus-menerus mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia dan kota kami dimanapun kami tinggal. Engkau memberkati Tuhan. Pulihkan kota kami, bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selamatkan kami semua, sehingga kami boleh melihat kemuliaan yang Kau nyatakan kelak, terutama di kekekalan. Terima kasih Bapa. Memberkati orang-orang yang telah mensupport pekerjaan Tuhan selama ini, khususnya yang mensupport GSKI Napiri, Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini Bapa. Kau Tuhan yang membimbing mereka, sehingga mereka semakin mengasihi Engkau, dan boleh hidup sesuai dengan gambaran anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dan puji nama-Mu, memberkati pekerjaan dan usaha mereka Bapa, memberkati setiap pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kita akhiri pertemuan kita. Mari kita akhiri dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan masih Roh Kudus kita terima hari ini, sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.